Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Cina Kalaro. Ini saya lagi motongin daging untuk kasih makan burung alap-alap ini. Nah, ini di jam makannya saya lagi mau kasih makan dia sembari pembahasan di video kesempatan yang pagi ini. Ini mau pembahasan tentang bagaimana caranya membuat si burung alap-alap BWK ini jadi hafal rumah. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan ya seperti ini. Di jam makannya itu kita biasakan kasih makan di sekitaran rumah. Seperti contoh yang saya lakukan ini. Ini saya kasih makannya di tempat dia biasa nenggernya. Terus saya panggil dengan jarak-jarak dekat aja ya. Nah, seperti ini dipanggil terus. Karena dengan membiasakan dia di tempat ini, yang nantinya dia akan hafal di mana dia harus pulang kembali. Nah, kenapa kok dibuat dia harus hafal rumah? Karena ini masih muda. Jadi kita latih supaya dia kalau terlepas tidak sengaja dari talinya itu masih bisa memungkinkan kita ambil lagi, kita pegang burungnya. Karena kasihan kalau dia masih muda, dia belum bisa berburu, nanti malah kasihan juga buat burungnya di alam liarnya. Nah, terus ini kita mau main coba di jalan ya. Nah, ini saya siapin makannya dulu. Kamera nanti maksudnya dari mana ya? Dari pinggir jalan situ, biar nanti saya arahnya ke sana. Yuk, pindah dulu kameranya nanti. Ini burung saya taruh di tempat ini, kemudian saya manggil di sekitar jarak 10 meter ya. Ini sebagai pemanasan supaya dia hafal juga di sekitar rumahnya. Saya sedikit keluar ke arah jalan dan pastikan jalannya memang sepi. Kebetulan ini lagi pagi hari nih. Nah, ini tadi dia ke atas atap. Coba panggil. Nah, dia mau turun. Ini artinya alap-alap BWK ini memang udah ini ya. Sudah memang jinak sekali, dia mau dipanggil walaupun dia ke atas atap seperti ini. Nah, ini ke atas lagi dia. Ini nggak apa-apa, kita biarin aja sesaat untuk beberapa menit. Terus kemudian kita panggil aja tuh. Nggak pakai lama, satu kali panggilan biasanya udah turun kalau alap-alap BWK saya ini. Memang karena udah biasa saya latih di tempat ini. Nah, sekarang saya mau yang coba jarak agak jauh dikit ya. Nih, dia di ujung sana. Ini saya panggil sekitar ada mungkin 25 meter lah, saya sedikit menjauh dan dia harus datang. Oh ya, sip. Nah, hal seperti ini kita lakukan ya dengan jarak-jarak dekat dulu seperti tadi, kemudian jarak jauhnya kita pastikan responnya bagus supaya kita nggak kesusahan ketika manggil dia ketika lagi soar keliling ya. Nah, ini saya mau coba lagi jarak lebih jauh lagi. Mau nggak kira-kira si alap-alap BWK-nya nih? Nah, dia udah mulai ngeliatin tuh. Palanya udah mulai goyang-goyang. Kalau pala udah mulai goyang-goyang tuh berangkat ya. Nah, dia datang juga. Ini yang disebut udah respon ya. Responnya udah bagus. Kalau udah ketemu dengan berat yang pasnya, berat ideal dia main, pasti enak panggilnya. Jadi kalau memang pagi aktivitas harian ialah ini saya ngelatih burung alap-alap BWK. Ini kebetulan di pagi hari sekitar jam 6 lewat lah. Jadi kalau burung alap-alap BWK ini kan paginya itu biasa saya letakkan di sini, di sini. Saya letakkan di situ, kemudian kenapa saya taruh sini? Supaya dia ini mengenal di lingkungan sekitaran rumah. Nah, jadi itu ya caranya ya. Dibiasakan dia memang ditaruh di tingkringannya itu di sekitaran rumah supaya dia ini kan kalau di pagi hari ini saya taruh sini dari mulai pagi ini jam 6 sampai nanti di tengah hari. Setelah tengah hari nanti saya masukkan ke dalam rumah. Kenapa? Itu salah satu caranya untuk mengenalkan si alap-alap BWK sama lingkungan rumah. Jadi selama dia ditenggerkan di tempat tingkringannya ini, dia akan merekam, menghafal lingkungan sekitaran rumahnya. Nah, itu dia makanya alasannya kenapa saya tenggerkan di sini. Salah satu triknya itu.
Dan yang kedua, kalau kita mau membuat alap-alap BWK kita hafal dengan rumah supaya dia nggak kemana-mana walaupun dia lepas tetap di sekitaran rumah, itu kita ngelatihnya di jarak-jarak sekitar tuh Pak. Seperti contohnya di sini. Nanti saya akan mau coba, saya ke pinggir jalan ini, saya coba dia panggil jarak jauhnya ya. Jadi kalau mau pengen memastikan respon alap-alap BWK itu baik apa enggak atau cukup bagus apa enggak, kita harus ambil jarak yang cukup jauh ya. Ini saya ambil jarak sekitar 25 meter atau 30-an lah, taruhlah 25 meter lah. Nah ini mau saya panggil, tapi dipastikan dia harus nyamper. Nah ini dia udah mulai terbang nih, nyamperin. Nah ini dikatakan respon udah cukup bagus ya. Burung yang seperti ini udah bisa kita ajak soar ke tempat yang lebih luas, karena ini kan di samping kanan kiri rumah. Mungkin sekiranya mungkin ada persawahan, itu udah cukup bagus nih responnya seperti ini. Di 25 meter udah cukup lah untuk kita mensuara. Jadi memang dibiasakan harus respon jarak jauhnya ya. Ini saya panggil mungkin adalah 25 meteran. Kita harus dilatih memang di setiap jam latihannya. Jadi kadang sekali saya lempar biar dia keliling ya, paling sekitaran rumah aja. Mana aja. Nah ini nih. Oh. Jadi kamera. Jadi gitu ya, kalau untuk ngelatih biar burung apal rumah itu biasanya saya kasih dia puteran, berapa kali puteran, dan tadi muter, dia kalau udah mulai ngerasa capek dia akan nengger di tempat yang paling tinggi. Contoh seperti ini di pohon kelapa ya. Jadi kenapa dihafalkan di rumah? Bang, nanti kalau dihafalkan rumah dia kan nggak bisa lepas liar. Enggak lah, ini karena masih muda dan ini memang masih latih di sekitaran rumah. Kalau nanti sekiranya waktu rilisnya sudah sampai, ya saya rilis gitu. Nah ada alap liar nih, tuh dua tuh, itu yang liar, ada dua, yang satunya, nah itu yang sebelah sini, sebelah kiri ya, sebelah kiri di layar itu yang liar, punya saya di sebelah kanan. Itu dulu saya mau rekam dulu kamera, rekam dulu, pokoknya di pohon kelapa sebelah kiri. Tuh, itu punya saya. Tuh, nyamperin yang liar. Tuh ada dua di situ. Saya panggil dulu. Cika! 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 Nah, itu yang liar tuh. Yang terbang tadi yang liar. Punya saya lagi di pohon kelapa. Tuh yang liar, ini yang liar. Cika! Nah, jadi gitu ya. Kalau ngapalin burung supaya hafal di rumah, biarin ini karena tadi ada burung alap-alap liar, itu biasanya saya biarin di batang di pohon kelapa. Saya biarin kenapa? Supaya dia menghafalkan sekitaran rumah. Nanti kalau datang lagi, nggak tahu itu dari mana, itu tahu-tahu datang. Jadi kalau memang untuk ngapalin sekitaran rumah, si burung itu dibiarkan di tempat yang agak tinggi untuk beberapa menit lah. 2 menit mungkin, biar dia hafal lokasi dulu. Nanti baru itu biasanya saya panggil burungnya. Dia lagi nggak fokus karena ada yang liar tuh. Datang lagi yang liar tuh. Datang nggak? Cika! 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 Ah, dia datang nih. Jadi tadi sama burung saya ini itu sempat disamperin ya, mungkin pikirnya karena memang temen ya. Jadi sempat samperin. Itu masih satu di atas tuh. Nah kalau burung, coba boleh muter sini kameranya ke sini.
Jadi kalau burung agak berisik ini saya naikin ke atap dulu. Nah, dia calling lagi. Biarin aja. Biarin. Nyusul yang satunya. Jadi kalau burung memang untuk apel rumah biarin dibiasakan. Cika. Ah, ini dia hampir kesamber nih. Ya, astagfirullahaladzim. Hampir loh. Cika. Cika. Ya, hampir. Jadi kalau diikutin sama lapalap liar itu bahaya. Nah kita panggil aja dulu biar dia aman ya. Hampir ngeliat nggak kan tadi teman-teman ya. Jadi yang kedua tadi kan dia sempet sewar tuh sama yang liar itu di Uber, beneran di Uber, hampir di AirTag. Jadi kalau buat teman-teman kalau lagi main BWK terus ada alap-alap liar, saran saya disudahkan latihannya ya. Karena biasanya sih dia si alap-alap liar tadi itu merasa ini tempat teritorial dia, dari daerah kekuasaan si alap-alap liar tadi. Makanya kita yang punya alap-alap peliharaan yang imprin kita biarkan dulu di rumah atau biarkan dulu kita sarung tangan kita berhenti latihan. Nah itu ya, kenapa kalau dilatih supaya hafal rumah, jadi memperkecil kemungkinan burung ini escape ketika dia belum bisa hunting, dia belum cukup usia untuk dilepas liarkan di alam bebasnya. Jadi makanya untuk saat ini dia saya hafalkan di sekitaran rumah. Tujuannya ketika dia lepas tak sengaja, dia masih aman bisa untuk kita panggil lagi. Jadi nanti ketika dia udah masuk usia, ketika mau dirilis, kita cari tempat yang paling aman jauh dari rumah. Terutama pastikan dia udah masuk usia. Terus lagi tempat yang kita untuk rilis itu memang tempat yang memang banyak sumber makanan buat burung si alap-alap BWK-nya. Itu ya. Tadi jadi ngelatihnya itu memang sekitar rumah dipanggil, kita sering bolak-balik di sekitaran rumah supaya dia terbiasa di lingkungan rumahnya. Oke, jadi kasih makannya dan juga kasih tipsnya bagaimana burung alap-alap BWK bisa hafal rumah. Seperti kalian teman-teman yang di rumah tadi saksikan, saya mainan di sekitaran rumah ya. Jadi burung itu biarin keliling kenapa? Dia akan menghafalin lingkungan sekitar. Istilahnya itu kalau bahasa saya itu dia maps ya, merekam dalam memorinya, dia hafal sekitar rumahnya itu di mana posisi dia, dan ketika nanti dia nggak sengaja lepas dari tempat tingkringannya, tempat penggirannya, dia nggak akan kemana-mana, dia aman, paling di sekitaran pohon atau mungkin di atap rumah. Nah mungkin video singkat mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di rumah yang punya alap-alap BWK. Terima kasih yang udah dukung channel ini dengan cara subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan sungkan-sungkan sebelah sini yang tulisannya merah, dan juga jangan lupa berisi kendaraan, dan juga jangan lupa hidupkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Cina Kalaru semakin sukses. Dadah, assalamualaikum, terima kasih. Itu alap-alap BWK-nya.